Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nisa Nur Aini dengan NIM 86225101006, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas RA2 semester 2, mata kuliah Psikologi dan Bimbingan Peserta Didik yang diampu oleh Ibu Suhadah Aida MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas individu mengenai asesmen dan analisis permasalahan belajar pada seorang siswa SD. Kasus yang saya bahas yaitu tentang siswa yang mengalami kesulitan memahami pelajaran, seperti kurangnya motivasi belajar, lebih sering bermain HP dibanding belajar, memiliki rasa percaya diri yang rendah, serta mudah marah ketika diingatkan oleh orang tua. Melalui tugas ini, saya akan menjelaskan hasil observasi wawancara serta analisis terhadap permasalahan yang dihadapi siswa tersebut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu, apa kabar hari ini? Kabarnya Adek? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Adek gimana kabarnya? Baik. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk diwawancari oleh saya. Bagaimana nih Bu aktivitas anaknya sehari-hari di rumah? Aktivitas ya kalau malam kadang belajar mengaji, belajar di sekolah. Mau belajar ya anaknya ya, mau belajar. Tadi di sekolah belajar apa? Belajar matematika. Menurut Adek gimana belajarnya? Seru nggak? Lumayan. Seru. Menurut Ibu nih, bagaimana perkembangan anaknya selama ini? Ada perkembangan nggak? Anaknya Mau belajar. baik, orangnya sopan, tapi kadang malu. Ya malu. Nanya nih kakak ya, kakak mau nanya. Pelajaran apa yang paling sulit dipahami di sekolah? Matematika. Kenapa tuh? Karena perhitungan dan perkalian. Sulit ya? Iya. Gak suka gitu belajar itu, apa sulit, apa masih bisa? Sulit. Sulit. Terus kalau ada tugas nih matematika, kan sulit tuh, gimana ngerjainnya? Pikir kalau enggak dolak. Aduh. Oh, dipikir ya, berarti salah apa enggaknya mah belakangan gitu, yang penting ngerjain. Nah Bu, sejak kapan sih anak itu sulit buat paham pelajaran? Sejak sekolah ini kelas 2 ya. Sejak kelas 2 itu ya, sulit ya? Apa yang biasanya ada lakuin nih kalau misalnya gak ngerti sama pelajaran, apa yang dilakuin? Diam aja. Kok diem aja? Bagaimana kebiasaan belajar anak di rumah sehari-hari Bu? Bisa belajarnya gimana? Mau belajar? Setiap hari gitu ya belajar. Apakah ada yang suka belajar di rumah? Suka nggak belajar di rumah? Suka. Sukanya itu belajar apa kalau di rumah? Baca apa? Baca. Ngerjain PR Dari gitu ya? PR ya. Dibantuin sama mama. Gambarnya. Gimana sih Bu reaksi anak ketika dimintain belajar atau ngerjain tugas? Reaksinya gimana? Apa dia yang minta, "Ma, ini ada PR," apa orang tua yang ngingetin? Dia kadang dia minta sendiri kalau ada PR di sekolah. Kadang nggak ada PR di sekolah juga dia mau belajar sendiri. Diminta sama ibu gitu ya. Berapa lama sih biasanya kamu main HP? Dari pulang sekolah sampai baterai habis. Buset, lama amat. Apa sih itu selama itu ya, dari pulang sekolah sampai HP lobet itu apa aja yang dibuka sama Adek? Apa aja yang dilihat? Game mulu. Game ya, ada TikTok ya biasa. Aduh. Bu, apakah penggunaan HP itu berpengaruh ke belajar anak atau berpengaruh ke belajar anak sama istirahat anak itu? HP itu? Enggak, Bu, enggak. Belajar sama Sebenarnya sih kalau bisa mengatur waktu buat belajar yang benar sama main HP itu nggak terganggu. kalau bisa ngimbangin gitu ya, kayak istirahat atau belajar main HP ya perlunya aja gitu ya. Oke.
gimana sih perasaan adik kalau misalnya misalnya orang tua nih udah jangan sampai terus belajar dulu, belajar apa perasaan adik? Belajar matematika. Enggak, kalau misalnya orang tua nih Bi, baik belajar, jangan sampai terus. Nah, jawaban Bi itu gimana? Itu Marah gitu ya? Belajar mulu gitu, bosan gitu ya? Aduh. Gimana sih Bu? Misalnya nih, tanggapan Ibu ya, anak nih misalnya disuruh udah jangan sampai terus. Tanggapan anak tuh gimana? Kadang dia ini marah, kadang Kalau tidak. main game gitu ya? Kadang kalau hatinya lagi ini enggak marah. Oh gitu ya dia ya. Nah, selanjutnya nih, apakah adik-adik malu kalau bicara depan kelas gitu? Misalnya disuruh guru nih, Bi jawab pertanyaan ini. Bi itu rasanya gimana? Malu, nggak berani maju ke depan nyampein pendapat dia. Malu, grogi, gemeteran gitu ya. Kenapa itu? Kenapa nggak bisa? Apa nggak paham? Apa gimana? Nggak ngerti. malu karena sendirian aja Oh, majunya. malu takut diledekin teman gitu ya. Waduh. Bu, apakah si adik ini anaknya emang cenderung pemalu dari sejak kecil atau akhir-akhir ini? Dari sejak kecil. Oh, dia pemalu gitu ya. Tapi pemalu juga gimana nih? Kalau sama teman-temannya, kalau teman-temannya main gitu, biasa ya? Teman-temannya main biasa, nggak mau. Pemalu kalau sama guru gitu ya. Apalagi nih kalau misalnya intipalan gitu kan, ini apa sih? Nasbir ya. Gimana kalau lagi nasbir? Gemeteran gitu ya? Iya. Aduh. Takut sendiri. Pernah nggak sih adek lagi dikasih pertanyaan nih sama guru gitu ya, terus jawabannya itu salah? Pernah nggak? Pernah Gimana perasaannya? Malu, takut, malu gitu kayak diajak oh temen. dia jadi suratin gitu ya? Nah, lain kali ya dikurangin HP-nya, belajar. Kalau pulang sekolah tuh boleh kan main HP, boleh, tapi dibatasi, jangan sampai malam yang udah gadang sampai lowbat HP-nya. Tapi belajar di apa ya, di nomor sekian gitu tuh, belajar itu penting ya. Nah, ibunya juga harus sering ngedampingin anaknya dan mantap. Maksudnya anak seusia segini itu emang harus kitanya yang mencapai dia, jam segini harus gimana gitu ya. Ibunya terima kasih Ibu sudah mau diwawancara oleh saya. Semoga adiknya ke depannya ada perkembangan ya, rajin belajar dan nilainya bisa naik. Terima kasih. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, dapat disampaikan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran, kurang memiliki motivasi belajar, serta lebih sering menghabiskan waktu bermain HP dibanding belajar. Selain itu, siswa juga memiliki rasa percaya diri yang rendah, sehingga cenderung malu berbicara di depan umum dan jarang bertanya saat tidak memahami materi pelajaran. Kebiasaan bermain HP yang berlebihan juga mempengaruhi emosi siswa, sehingga mudah marah ketika diingatkan oleh orang tua. Oleh karena itu, diperlakukan kerjasama antara orang tua, guru, dan siswa dalam memberikan pendampingan pengawasan penggunaan HP, serta dukungan belajar agar siswa dapat berkembang menjadi lebih disiplin, percaya diri, dan mampu meningkatkan prestasi. Sekian asesmen dan analisis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labana al Yaure